Calvin Verdong memainkan laga perdananya sebagai starter bersama Lille. Pemain timnas Indonesia itu pun sukses tampilkan permainan impresif. Verdong membawa Lille menang 2-1 melawan Brand di matchday pertama Europa League. Verdong sempat dihujat fans Lille ketika melakoni debut di laga derby kontra Lens. Tapi penampilan di UEL seolah membuktikan kalau Verdong layak diperhitungkan. Lalu seperti apa match perdana Verdong sebagai starter? Starting 11 momen kali ini akan membahas debut Verdong sebagai starter yang sukses merebut hati fans Lille secara perlahan. Mau tahu kisahnya? Mari simak video ini. Calvin Verdong dikenal sebagai pemain NEC Nijmegen sejak Juli 2022. Namanya memang tak banyak disorot, namun konsistensinya banyak diapresiasi oleh fans maupun media. Konsistensi inilah yang membuat Indonesia menaturalisasinya pada Juni 2024. Setahun berselang, tanpa rumor dan tanpa desas-desus yang gencar, Verdong tiba-tiba telah berganti kostum. Bek kiri berusia 28 tahun secara resmi dibeli Lille. Klub berjuluk Les Doges itu menebus Verdong dengan harga 3 juta euro. Keputusan Lille merekrut Verdong sontak bikin heboh. Bukan cuma di Indonesia, tapi di kalangan penggemar Lille. Fans sedikit mempertanyakan urgensi Lille membeli Verdong. Selain karena Lille baru merekrut Romain Perraud dari Real Betis, fans juga mempertanyakan kualitas Verdong yang menurut mereka masih termasuk mediocre. Sementara itu, Presiden Lille Olivier Letang mengatakan Verdong adalah rekrutan yang tepat. Menurutnya, Verdong akan cocok bermain di bawah asuhan pelatih Bruno Genesio. Verdong juga diharap bisa menambah kedalaman skuad Lille pasca ditinggal banyak pilarnya di bursa musim panas. Spesifik untuk pos left back, Lille ditinggal semua pemain mereka. Mitchell Bakker memilih pindah ke Atalanta, Gabriel Gudmundsson hengkang ke Leeds United, Ismaili habis kontrak, sedang bek kiri muda Vincent Barlet dipinjamkan ke Reims. Untuk itu Lille mendatangkan banyak pemain di bursa musim panas, termasuk 2 orang left back baru. Verdong datang bersamaan dengan Perraud dan tampaknya akan jadi opsi rotasi. Hanya saja opsi itu tampak tak begitu disukai fans karena standar Verdong mungkin tak sesuai standar mereka. Kedatangan Calvin Verdong memberi dampak instan buat Lille. Di media sosial, followers mereka naik hingga lebih dari 100.000. Fans mungkin mulai berekspektasi tinggi pada rekrutan baru klub mereka ini. Mereka ingin segera melihat penampilan Verdong di atas lapangan. Kesempatan itu akhirnya datang. Verdong masuk pada menit ke-18 pada laga melawan Lens. Ia menggantikan Romain Perraud yang mengalami cedera. Sayang, debut Verdong tidak maksimal. Bersamaan dengan kekalahan 3-0 Lille di laga itu, sang pemain banyak dihujat oleh para pendukung Lille. Sejumlah akun penggemar Lille langsung menggeruduk akun media sosial Les Doges seusai kekalahan. Maklum, di laga panas kelas derby seperti ini, fans akan langsung meradang bila timnya kalah. Verdong pada akhirnya jadi salah satu sasaran. Sejumlah akun mengatakan Verdong tampil buruk sepanjang laga. Bahkan pemain berdarah Aceh itu disebut sebagai yang terburuk di laga tersebut. Ada beberapa juga yang menyarankan agar Bruno Genesio tidak usah lagi memainkan Verdong selamanya. Berdasarkan statistik laga kontra Lens memang bukan laga yang spesial buat Verdong. SofaScore cuma memberi rating 6,6 pada pemain berusia 28 tahun itu. Verdong hilang bola 17 kali, akan tetapi Verdong bukanlah pemain terburuk. Masih ada beberapa pemain lain yang mendapat rating lebih buruk, termasuk Oliver Giroud yang cuma mendapat nilai 6,4. Cederanya Romain Perraud praktis membuat kesempatan kembali datang buat Verdong. Kali ini panggung yang ia hadapi lebih besar. Verdong dipercaya turun sebagai starter di matchday pertama UEFA Europa League melawan Brand. Bek Indonesia itu pun menjawab kepercayaan dengan cukup baik. Dari statistik kita melihat bahwa area Verdong digempur berkali-kali oleh para pemain Brand.
Tapi Verdong terus berusaha menjaga daerahnya hingga catatkan beberapa statistik penting. Total ada 11 kontribusi pertahanan yang dicatat Verdong, 5 recovery, serta 7 duel dimenangkan. Pada skema gol pertama yang dicetak Hamza Igamane ada andil Verdong. Verdong mengirim umpan terobosan kepada Matias Fernandes yang kemudian melepaskan cutback ke Igamane. Statistik ini harusnya menjadi kepes, tapi karena umpan Fernandes mengenai kaki pemain peran, maka umpan Verdong tak terhitung sebagai kepes. SofaScore memberi rating 6,9 untuk Verdong. Memang bukan yang terbaik dari seluruh pemain, tapi bisa dilihat ada peningkatan dari statistik bermain XNI Nijmegen ini. Rating Verdong agak di bawah rata-rata karena kadang areanya melompong, tak ada backup saat Verdong sedang naik membantu serangan. Mungkin kalau Verdong tidak punya work rate tinggi, pertahanan Lille sudah jebol berkali-kali. Beruntung lewat kontribusi defensifnya tadi, gawang Lille cuma bobol sekali. Satu umpan yang harusnya jadi kepes juga bisa jadi bukti kalau Verdong adalah pahlawan tersembunyi di laga Lille versus Brand. Seiring penampilan cemerlang Verdong di laga kontra Brand, komentar miring terhadap dirinya pun perlahan mulai menghilang. Suara-suara sumbang yang sebelumnya terdengar kini berganti menjadi pujian. Memang fans Lille belum mengatakan kalau Verdong adalah bek terbaik, tapi setidaknya mereka memuji peningkatan permainan Verdong di laga ini. Secara pribadi, kontribusi ofensifnya masih meragukan. Dia masih terlalu berhati-hati dan sering memperlambat permainan. Tapi itu lebih baik dari laga kontra Lens. Kita lihat nanti, bagaimanapun dia masih rekrutan baru. Tulis akun @melaini60169 menimpali komentar yang membahas soal Verdong. Dia harus diberi waktu untuk adaptasi lebih baik, tapi kupikir dia akan jadi super sub bagus untuk Piral. Hanya saja, supporter kami seringkali tidak sabar dan belum melihat itu. Kita lihat saja, biarkan waktu menjawabnya. Tulis akun lainnya @grigrova. Ya, dari dua komentar tadi kita bisa melihat kesimpulan Verdong tetap menunjukkan apa yang selama ini menjadi ciri khasnya, konsisten. Konsistensi itu perlahan merebut hati fans Lille. Bukan tak mungkin di waktu-waktu mendatang Verdong akan mendapat lebih banyak waktu bermain. Absennya Pirot bisa jadi momentum Verdong merebut kepercayaan pelatih maupun fans. Beberapa laporan mengatakan Pirot akan kembali bugar akhir pekan ini. Meski begitu, kalaupun Pirot jadi opsi utama sekalipun, Verdong tetap jadi opsi rotasi yang bagus. Dari laga kontra Brand, kita melihat bagaimana Calvin Verdong mulai mendapat kepercayaan dan beradaptasi. Verdong kini butuh lebih banyak waktu untuk mengenal tim barunya, baik secara budaya maupun secara taktik dan strategi. Seperti yang dikatakan Presiden Oliver Letang, Verdong adalah opsi yang cocok buat taktik Bruno Genesio. Pasalnya Genesio adalah seorang pelatih yang cenderung mengandalkan counter cepat. Ini bisa dilihat dari pakem 4-4-2 yang ia gunakan. Pada strategi 4-4-2 dengan mengandalkan serangan balik cepat, sayap eksplosif alias yang punya kecepatan akan sangat berguna. Verdong beruntung punya atribut itu. Di timnas, ia sering naik turun membantu serangan dan pertahanan. Kini, role yang sama tampaknya akan diberikan padanya di Lille. Aspek yang perlu disorot adalah Verdong dinilai sering telah turun membantu pertahanan. Sebetulnya ini adalah risiko tim yang mengandalkan fullback eksplosif. Verdong punya atribut yang lebih menyerang. Itu artinya ketika ia dimainkan, pelatih harus bisa memainkan gelandang yang siap mengcover area fullback ketika fullback itu naik menyerang. Verdong baru memainkan 2 laga. Belum lagi, ini kostum pertamanya berkostum Lille. Untuk sementara, kita boleh berbangga, tapi berikan waktu untuk Verdong beradaptasi. Semoga Verdong bisa menjadi pilar penting untuk Oliver Giroud CS di musim ini. Itulah dia Football Lovers, pembahasan debut Verdong sebagai starter di Lille. Kalian sendiri gimana? Nonton laga perdana Verdong ini? Ada komentar tentang debut Verdong di Europa League? Drop di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, like video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya karena Starting 11 Moment selalu punya update keren dan menarik seputar sepak bola setiap harinya khusus buat football lover semua. Sampai jumpa!